Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview kelebihan dan kekurangan dari drone DJI yang terbaru, yaitu drone DJI Mini 3. Kebetulan unit yang saya bawa adalah yang tipe pakai RC display ya. Jadi ada 3 versi pada DJI Mini 3, yaitu versi yang RC display ini, kemudian versi yang remote control N1, sama yang satunya adalah hanya pesawat terbangnya saja, yaitu aircraft saja. Setelah 1 hari kemarin saya coba, ternyata ada beberapa kekurangan yang menurut saya sangat mengganggu. Saya sebutkan beberapa kekurangannya, yaitu sebentar saya on-kan dulu yang untuk RC display ini ya. Jadi kekurangan yang saya rasakan ketika saya menggunakan yang remote control yang ada displaynya ini bukan RC Pro ya, tapi hanya RC yang ada displaynya saja, karena dia hanya diperuntukkan untuk DJI Mini 3. Di menunya dia tidak ada untuk drone DJI yang lain seperti Mavic 3 atau Air 2S ya. Pertama yang saya rasakan yaitu ketika menggunakan screen recorder, yaitu screen recorder ini yang tombol ini, nah screen recorder ini ternyata itu tidak ada suaranya, jadi hanya menampilkan video saja tanpa suara, tidak seperti yang screen recorder HP ya. Saya nggak tahu ini karena firmware atau karena memang hardware-nya tidak ada mix eksternal ya. Kemudian ketika saya mau terbang, ternyata sebentar ya, ini hanya contoh saja ya. Di display map ini dia tidak muncul simbol H, jadi kalian harus tetap menggunakan WiFi HP untuk mengkoneksikan di RC display ini. Jadi memang dia sudah tidak menggunakan HP yang seperti kayak remote ini, tetapi tetap butuh WiFi untuk mengkoneksikan agar tampil home point sama tampilan map ya di layarnya itu yang menurut saya mengganggu. Saya pikir tanpa WiFi dia bisa memunculkan simbol H, kemudian juga bisa mengetahui posisi drone-nya. Ini hanya satu percobaan kemarin ya, belum saya coba utek-utek yang lain, jadi saya menemukan beberapa kekurangan yang saya rasakan. Kemudian pada menu ini untuk kecerahan itu ya, dia hanya bisa di setting manual. Setting manual itu artinya dia tidak bisa otomatis seperti kayak HP. Ketika cahaya luar itu terlalu terang, dia akan maksimum, kemudian ketika cahaya itu redup dia akan minimum. Ternyata dia tidak bisa, jadi harus di setting manual untuk settingan layarnya di remote RC display ini ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya tadi sudah ketiga, keempat, bahwa ketika kita sudah screen recorder di remote controlnya, dia untuk mengirim ke HP itu sangat lemot sekali untuk Bluetoothnya. Jadi
dia hanya bisa untuk mengirim file yang sudah direkam oleh RC display itu pakai Bluetooth. Kemarin aja saya coba itu bisa sampai 1 jam, padahal file yang tersimpan hanya 256. Jadi saya lihat masih dapat 30%, padahal itu sudah mencapai 30 menit. Jadi kalau saya teruskan ya bisa sampai 1 jam itu baru bisa terkirim ya. Kemudian untuk pesawatnya sendiri, sebentar, ini saya buka. Untuk shutter speed dia itu ternyata hanya mentok 2 second. Nah ini menurut saya ada sedikit kekurangan ya. Biasanya DJI itu memberikan shutter speed itu bisa sampai 5 second ya. Jadi ketika kita melakukan foto untuk supaya hasil fotonya itu terlihat seperti cahaya, hanya terlihat seperti cahaya apa yang namanya ya, long exposure, itu menurut saya kurang. Jadi di Air 2S itu bisa sampai 8 second kalau nggak salah. Kemudian untuk Autel Nano itu juga sampai 8 second. Jadi saya merasakan ada berarti 5 kekurangan ini yang saya rasakan di DJI Mini 2, DJI Mini 3 sorry. Kemudian untuk kelebihannya, ini drone sangat banyak. Jadi ya ada kekurangan ada kelebihan. Semoga yang kekurangan ini bisa diakali oleh DJI, yaitu dari firmware yang terbaru nantinya ya. Untuk gimbalnya juga bisa sampai full vertikal ke atas. Jadi ketika kita mau foto 360 hasilnya itu tidak ada yang buram seperti kayak drone DJI yang lain ya. Oke, langsung kita coba terbang. Nanti saya screen recorder pakai HP ya. Oke, saya matikan dulu kameranya. Oke, rekan-rekan, kita sekarang coba terbang. Ini sudah saya setting videonya resolusi 2,7K 60 frame per second, dan GPS sudah dapat 32. Ini GPS nya sangat cepat sekali dapatnya dan sangat tinggi sekali ya, 32. Biasanya saya jarang sampai GPS segitu ya. Dan saya ini menggunakan remote itu ya, remote-nya yang model RCN1 yang lama, karena saya agak males pakai yang ini gara-gara yaitu tadi screen recordernya nggak ada suaranya, jadi harus menggunakan editing tambahan untuk tambah suaranya. Oke, sekarang kita terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Oke, sudah terbang. Suaranya sangat halus sekali rekan-rekan untuk baling-balingnya. Coba sekarang kita maju ke depan. Sebentar, saya setting dulu. Bypass, oke, 100 meter. Ini maksimum saya setting 500, tapi jangan sampai melebihi 120 ya, karena aturan pemerintah. Kemudian F-kan setting RTH sudah betul. Kemudian coba kita kontrol, kita setting matrix, subject scanning. Oh, nggak ada. Ini di RC ini bisa, ini yang di RC display kemarin bisa kok. Oke. Kemudian kamera yang 4 normal, itu histogram oke. Setting ini oke.
exposure warning oke. Oh, histogram nggak usah. Kemudian oke, transisi oke. Sekarang kita coba naik. Disable sideways, enable auto setting. Udah ini. Kalau di disable sideways itu tidak bisa gerak kiri kanan ya. Oh iya, ini tidak bisa gerak kiri kanan ini karena di disable ini. Sekarang saya enable dulu. Control disable sideways. Metric gimbal calibration, advanced gimbal setting. Disable sideways. Nah, ini kita off kan. Nah, supaya bisa dia bergeser ke kiri ke kanan. Oke, sudah normal. Kita coba maju ke depan. Baterai masih 81. Ketinggian saya naikkan ke 100. Ini normal mode. Baterai masih 79%. Coba sekarang kita pakai mode portrait. Ini tinggal tekan yang itu, sorry. Nah, ini mode portrait. Sekarang kita balikkan ke landscape. Nah, oke. Dan coba kita foto ya. Di sana langitnya kayaknya bagus itu. Nah, itu apa itu? Nah, itu. Kita coba foto. Nah, foto. Nah, ini masih mode pro. Saya coba auto aja. Coba ini tampilan fotonya sebentar. Oh, 4,3 saya pilih yang 16,9. Sekarang kita coba yang pro. Kalau pro itu settingnya itu, kalau kalian pingin malam hari supaya ada semacam kayak kilatan cahaya, itu shutter speed kasih yang tinggi ya minimum 2 second dah tadi itu. Nah, ini pilih yang ini karena ini kan siang hari, jadi dia muncul garis-garis karena saya kasih exposure warning. Jadi kasih turun yang paling rendah, kemudian ISO juga jangan tinggi-tinggi, hasilnya nanti terlalu terang, kurang bagus.
Nah ini 1.320 lah, kita coba ya 1320. Kemudian kita coba yang mode portrait. Nah ini mode portrait. Oke, mode portrait. Coba kita yang mode portrait 48 megapiksel ya. Kita setting lagi. Oke. Nah itu tadi 48 megapiksel. Coba kita lihat tampilannya bagaimana. Nah ini tampilannya 48 megapiksel. Oh belum bisa, jadi perlu di download dulu. Kita kembalikan ya. Wah, cuaca kayaknya tidak memungkinkan, kayak gerimis. Saya harus cepat kembali. Nah kalau cepat kembali, pengen cepat kasih mode yang itu ya, spot. Nah biar cepat. Gerimis rekan-rekan, sorry untuk sementara tesnya kali ini aja karena cuacanya nggak mendukung. Untuk selanjutnya akan saya coba review untuk fitur yang lain. Untuk fitur yang lain ini juga hampir sama dengan Air 2S, hanya saja ini ada beda pada gimbalnya, itu bisa vertikal, jadi true vertikal atau true portrait. Jadi kalau kalian ketika cuaca sangat berangin, kalian jangan pakai RTH yang otomatis, kalian harus pakai yang RTH manual, kasih mode spot, kemudian tancap gas sampai pulang, begitu ya. Nah kita sekarang coba juga yang RTH, return to home. Go home. Baterai masih 56, masih aman. Oh mendungnya hanya beberapa saat saja. Oke, ini sudah di atas Landing. kepala drone-nya. Saya cancel aja. Saya akan mencoba untuk panorama ya, yang spare itu kita setting auto saja, nggak banyak-banyak setting. Sekarang kita lihat hasilnya bagaimana yang panorama spare atau foto 360. Oke. Ini juga ada hyperlapse, menunya hampir sama plug dengan DJI Air 2S, plus dia bisa gimbalnya true vertical atau true portrait tanpa editing. Jadi biasanya saya kalau share di media sosial itu
Untuk yang pakai Air 2S itu saya pasti melakukan edit di Adobe Rush, bisa di DJI Fly-nya juga bisa di crop menjadi portrait, tapi hasilnya ya itu nanti kurang maksimal, ada blur gitu ya, karena kan sudah di crop. Oke, ini tadi sudah selesai. Ini baterai masih 49. Saya coba yang lain. Ini ada 180, mode 180 wide angle vertikal. Kemudian ada hyperlapse yang ada free, circle, course lock, waypoint. Dia untuk DJI sampai sekarang ini saya sudah mengikuti, dia tidak punya waypoint seperti kayak di Hubsan itu ya, atau di Vimy itu yang sudah pakai DJI Fly ya. Jadi nggak tahu saya yang untuk DJI yang sebelumnya. Yang jelas adalah dari Mavic Air 2 itu sudah tidak ada waypoint ya. Kemudian ini ada hook shot seperti biasanya. Kemudian ini ada rocket, circle, helix. Oke, sebentar. Nah, ini ada master shot. Kapan-kapan kita coba master shotnya apakah sebagus Air 2S atau kurang. Kemudian ini video sama, ada normal, ada slow motion juga sama. Kemudian foto yang seperti tadi. Untuk sensornya ini dia menggunakan 0,8 in, jadi ini memang didesain, dibuat untuk melawan Autel Nano Plus ya. Autel Nano Plus itu dia bisa 50 megapiksel dan sudah saya coba, hasilnya memang sangat bagus untuk video maupun foto. Tapi sayangnya dia itu 4K nya cuma 30 frame per second, 2,7K nya juga 30 frame per second, yang bisa 60 frame per second hanya 1080 Full HD ya. Jadi itu sangat kurang sekali. Kemudian fitur aktif track juga sampai sekarang sudah 6 bulan itu Autel belum ditambahkan, yaitu saya nggak tahu bagaimana Autel bisa seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali. Hardware-nya drone sangat bagus, dia ada RGB sensor juga sangat jernih, membantu 40% pencahayaan ya. Ini nantinya akan saya coba bandingkan dengan Autel Nano Plus yang sementara ini masih ada di rumah, belum terjual. Biasa seperti kayak saya ini, setelah beli review nanti dijual kembali ya. Ya seperti itu. Oke, baterai sudah 38%, saya turunkan biar aman, karena kan untuk menyimpan baterai itu minimum 60% ya. Jadi nanti perlu dicas sedikit kemudian kita simpan. Oke. Sementara ini dulu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.